Kita wajib mengikuti Islam dengan keseluruhan, itu kata-kata orang yang sangat bodoh, orang yang tidak mengerti agama. Nah, ini yang perlu kita pahami, perlu kita pelajari. Ada orang itu kewajiban untuk mengikuti Islam keseluruhan. Kalau ikut Islam keseluruhan sampai nggak haji, wah dosa semuanya. Iya kan? Nggak pernah haji loh. Dosa ini kenapa? Karena tidak mengikuti Islam keseluruhan. Anda tidak berzakat, ini tidak Islam keseluruhan. Dan untuk mengusahakan Islam keseluruhan, lagi-lagi hanya karena target membuat khilafah. Maka ini saya akan berbicara, apakah semua orang Islam wajib melakukan perintah agama dengan keseluruhan hanya karena dalil udkhulu fis-silmi kafah. Yang didengung-dengungkan oleh mereka yang kena itu anak-anak mahasiswa yang sekarang sudah banyak menjadi dosen juga, yang potensi tapi gak ngerti agama dan memang gak mau mempelajari tentang agama. Itu yang kena di mereka itu kena. Ini Prof sangat paham, mungkin di Malang dan itu terjadi yang semacam itu. Perlu kita ketahui Allah Ta'ala dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memerintahkan kita kecuali yang mampu. Yang tidak mampu apa wajib diusahakan? Tidak ada kewajiban mengusahakan biar kita mampu. Ini yang perlu kita ingat. Nanti kalau ada orang tidak kewajiban haji, apa wajib bekerja untuk mencari biaya bisa berangkat haji? Oh, itu namanya hambanya haji, bukan hambanya Allah. Allah tidak pernah memerintahkan. Kalau ada orang tidak kuat puasa, apa wajib berobat sehingga bisa wajib puasa? Enggak ada kewajiban. Kalau ada orang tidak mampu sholat berdiri, apakah terus harus berusaha berobat biar bisa sholat berdiri? Tidak. Allah tidak pernah memerintahkan itu, maka nggak ada perintah mengikuti Islam dengan totalitas keseluruhan, nggak ada. Tapi yang ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian dalam hadis juga banyak dikatakan hal itu. Rasulullah mengatakan, riwayatnya panjang sekali, ta'uni ma taraktukum innama ahlaka man qablakum su'alukum wa khilafukum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mas atau. Kalau di situ larangan, ini tidak ada mas atau. Kalau larangan, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, orang fajtanibuh minhu, tidak ada. Tapi kalau soal perintah, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mas minhu ba'id wa bayyin wa tadi bi anfina bimin wa ta'til aismina. Sebagian Akhrajal Bukhari. Ada yang makanya mana haitukum an wastanibu wa ma amartukum bi faf'alu minhu. Lakukan itu mastata'tum. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kerusakan mereka karena banyak mempermasalahkan sesuatu. Kalau masalah itu tidak akan jadi masalah kalau Anda tidak mempermasalahkan, akan menjadi hancur karena yang tidak semestinya dipermasalahkan akan dipermasalahkan. Contohnya seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah berdiri
hampir 1 abad, hampir kan 45 sekarang kurang 20 tahun lagi, kurang 25 tahun lagi 1 abad. Tidak ada yang mempermasalahkan, tidak masalah, tidak ada apa-apa, kita anteng, tidak ada satupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa melakukan perintah, bebas. Sekarang mulai banyak yang memasalahkan. Inilah ahlaka man qablakum bikasrati masail makhtilafuhum bi anbiya'ihim, karena selalu berbeda pada nabinya mereka. Ini kalau kita nuruti perbedaan karena perbedaan para anbiya, kamu akan kerusakan. Karena perbedaan tidak akan pernah selesai. Sekarang akan terjadi geger karena beda masalah Tuhan. Tuhannya sama, geger lagi karena nabinya nggak sama. Nabinya nggak sama, nabinya sama, geger lagi karena mazhabnya nggak sama. Imamnya nggak sama, imamnya sama, geger lagi karena organisasinya nggak sama. Organisasinya sama, geger lagi partainya nggak sama. Partainya sama, geger lagi calegnya, cabutnya beda. Calegnya sama, geger lagi bagiannya nggak sama. Kalau kita mempermasalahkan ikhtilaf perbedaan sampai kapanpun akan menjadi hancur. Mestinya ikhtilaf hukum mati rahmat. Jangan sampai ikhtilaf dipermasalahkan yang sehingga menjadi nikmat. Ini penting. Hadis-hadis yang senada dengan atau yang menjelaskan tidak ada kewajiban untuk melakukan keseluruhan banyak sekali, berarti tidak ada. Lalu kalau di situ dikatakan tidak harus keseluruhan, bagaimana maksud yang didengung-dengungkan mereka, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi bukan larangan kita menjadikan khilafah, tapi membuat khilafah akan menjadikan porak-poranda, akan menjadikan geger, akan menjadikan peperangan dimanapun berada. Ulul fisilmi kafah. Ayat ini diturunkan pada Abdullah bin Salam, waman aslama ma'ah, yang selalu menjaga dalam agamanya mereka, yaitu Sabtu, makan daging unta yang digunakan muatan yang menurut Yahudi tidak boleh, tapi dalam Islam boleh, dia tertahankan. Itu satu versi. Kedua, ada dari Ibnu Abbas Abul Muslimin yang murung bidukhuli fi syara'il Islam. Kulluhum, semuanya orang harus masuk Islam. Kafatan ini hal daripada domir dalam udkhul, masuklah Islam keseluruhannya, jangan ada yang tidak masuk. Yang sehingga kalau tidak masuk, ini menurut Islam berdosa. Tidak semuanya yang agama Islam harus diikuti, tadi sudah jelas bertentangan dengan fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mas ata'tum. Demikian pula yang telah difirmankan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu tidak usaha, tidak ada kewajiban usaha. Kalau mampu sholat berdiri, silakan berdiri. Kalau tidak mampu, kita nggak harus berusaha bisa mampu. Enak kita, agama itu enak, rahmat, tidak tekan-tekanan, enggak, tidak memperberat, enggak. Ini. Jadi
karena perbedaan. Nah, kalau demikian atau Islam kata udkhulu fi silmi kafah itu diturunkan pada munafik. Yang menggunakan hujah diturunkan kepada munafik itu adalah di tafsir Mujahid dan Qatadah. Dengan ikhtilaf di dalam asbab nuzul ini akhirnya ada beberapa takwilan-takwilan. Perlu kita ketahui ada beberapa takwilan di dalam agama kalau menyangkut masalah sosial tidak merupakan haknya masyarakat, tapi haknya pemerintah. Masyarakat hanya bisa melakukan hukum-hukum walaupun perbedaan pendapat tidak boleh diintervensi oleh pemerintah kalau tidak melibatkan sosial, yaitu urusan pribadi. Kalau sholat kan sholat terserah, gak sholat terserah, pakai kunut atau tidak terserah pribadi. Tapi kalau sudah urusan sosial, hubungan antar satu dengan yang lain seperti pernikahan, itu pemerintah yang harus turun tangan. Gak bisa masyarakat main hakim sendiri. Kenapa? Karena yang punya power untuk menyelesaikan umat adalah pemerintah. Ini yang harus kita pahami. Tidak boleh. Waktu ada pendapat yang misalnya mengatakan orang kafir di Indonesia itu kafir harbi menurut kitabnya dia. Walaupun mengatakan semacam ini karena ini hukum sosial menyangkut pada orang lain, tidak boleh melaksanakan semacam itu. Ini wewenang pemerintah yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian di dalam takwilan-takwilan dari ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Terjadi takwilan menurut ada Ibnu Katsir membacanya dengan ada yang membaca Imam Nafi silmi, Ibnu Katsir wal Kasai berarti Ibnu Katsir baca salmi. Demikian pula yang ada di dalam surat Al-Anfal, wa in janahu lisilmi fajnah laha. Kalau mereka minta damai kepada kita, fajnah laha, silakan sama kamu damai kepada mereka. Makanya jawaz Abu Ali Al-Farisi ayakuna asluhuna wa alladhi bima'na sulhi, bisa dimakna sulhi, yaitu damai keseluruhan yang asalnya dilarang agama Islam untuk menerima damai. Pertama kali minta damai tidak boleh Islam, kecuali kalau mereka minta damai. Tidak ada Islam damai pertama kali, tapi kecuali kalau mereka minta damai. Ya berarti fisilmi itu memang ada yang mengatakan masuklah di dalam syariat Islam. Semuanya, maksud semuanya ini jangan membedakan antara satu amalan dengan satu yang lain. Kita harus sama, tapi bukan berarti harus kita amalkan semuanya. Tidak, jangan membedakan. Kalau dilihat dari sini justru ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang kafah, karena tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Hal itu bisa dibuktikan dengan historis, dengan sejarah. Apa sejarahnya? Pertama, Rasulullah sebelum wafat itu sudah wasiat, fa innahu man ya'is ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini kan saya ceritakan terlalu panjang, singkat, cerah singkat. Setelahnya wafatnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dilangkol gitu saja, ini terlalu panjang. Orang-orang Islam terjadi 3 kelompok di dalam masalah wafatnya Sayyidina Abu tentang terbunuhnya Sayyidina Utsman. Satu mengatakan pembunuhan itu sudah prosedural, tidak perlu diungkit-ungkit lagi.
Itu Sayyidina Utsman itu didemo dengan orang-orang yang dihasut bahwa Sayyidina Utsman nepotisme, Sayyidina Utsman kolusi. Itu sampai ada 1000 lebih dari orang Mesir yang demo Sayyidina Utsman, yang akhirnya Sayyidina Utsman dengan dibunuh. Wafatnya Sayyidina Utsman itu tidak ada yang takziah, hanya 12 orang. Padahal mantunya Rasulullah, karena terhasut dengan atas nama agama. Makanya kalau ingin berhasil di dalam bikin onar biasanya di atas namakan agama. Karena manusia kalau sudah di atas namakan agama itu antusias kuat, akan menggulingkan Ahok di atas namakan bela Al-Quran. Di mana pembelaannya itu loh. Ya itu loh yang akhirnya serempak. Itu juga pernah terjadi pada zaman Sayyidina Utsman. Kedua, menuntut agar dikisos pembunuhnya, dan sebelum mengangkat pemerintah, sebelum ada pemerintahan sudah diusut terlebih dahulu, yaitu yang didukung oleh Muawiyah CS, karena mengira bahwa Sayyidina Ali telah mengetahui pembunuh Sayyidina Utsman. Ketiga, bentuklah pemerintah dulu, organisasi dulu, nanti baru mengusut pembunuhan, yaitu golongan Sayyidina Ali. Abu Musa al-Asy'ari. Alhasil akhirnya 3 kelompok ini sampai terjadi persengketaan, tidak bisa, peperangan tidak bisa dihindar, terjadilah yang namanya perang Siffin. Nah, dari perang Siffin ini antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, yang waktu itu hampir kalah Muawiyah, lalu ingin mengajak pada tahkim, kembali kepada Quran hadis, kepada Quran. Belum ada hadis waktu itu, belum dibukukan. Namun Sayyidina Ali tidak menerima. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Muawiyah itu kalimatul haqqin urida bil batil. Kalimatnya benar kembali pada Quran, tapi maksudnya tidak seperti itu. Itu mulanya menggunakan ayat-ayat semacam itu sudah semenjak dulu itu terjadi. Tidak usah heran. Dan penolakan Sayyidina Ali ini juga didukung oleh beberapa prajurit. Namun karena Sayyidina Ali menerima mau'idhah, saran daripada Abu Musa al-Asy'ari, secara singkat akhirnya Sayyidina Ali menerima. Dengan Sayyidina Ali menerima, orang-orang yang membela Sayyidina Ali asalnya untuk tidak menerima, kok terus Sayyidina Ali menerima, kecewa, dibela-bela belot, yaitu yang disebut akhirnya keluar dari Sayyidina Ali yang kemudian Khawarij. Walaupun itu Khawarij tidak boleh kita katakan fasik, tidak boleh kita katakan ahli bid'ah, karena mereka itu ada takwil. Nah, yang akhirnya terjadilah peperangan antara Sayyidina Ali dengan Khawarij. Nah, terus Khawarij inilah yang kemudian golongan yang tidak menerima dalil-dalil ajaran-ajaran Islam dari Sayyidina Ali dan dari Muawiyah. Grupnya Ali segrup dan Muawiyah. Ini yang juga yang diterima, yang tidak terlibat di dalam perang Jamal. Akhirnya ini yang disebut dengan tidak Islam kafah. Dalam satu sisi yaitu Syiah, walaupun akhirnya terus pecah. Orang yang sangat fanatik dengan Sayyidina Ali akhirnya membela Sayyidina Ali dengan membabi buta, dengan adanya tuduhan Khawarij bahwa Sayyidina Ali, Muawiyah itu dikatakan kafir disebabkan melakukan dosa besar. Kemudian dari Syiah yang membela Sayyidina Ali dengan mengatakan bahwa orang mukmin walaupun dosa besar tidak menjadi masalah, yang akhirnya menjadi akidah Murji'ah. Dan ini menggunakan, akhirnya dia juga tidak menerima dalil-dalil yang dari selainnya ahli bait.
yang diterima hanya dari ahli bait. Berarti Syiah itu tidak selain ahli bait gak diterima hadisnya, yang hanya dari ahli bait. Ini tidak disebut dengan kafah karena tidak ma'ana alaihi wa ashabi, milah-milah. Nah, dan itu seterusnya. Lalu setelahnya itu yang terakhir sampai terus golongannya sampai pada tabi'in. Dalam waktu tabi'in ada orang yang namanya Wasil bin Atok menanyakan kepada Syekh Hasan Basri tentang kedua sahabat yang saling ekstrim dan eksklusif. Yang satu mengatakan asalkan mukmin tidak masalah sekalipun maksiat, yang satu sangat ekstrim, orang maksiat dosa besar dihasilkan kafir. Bagaimana pendapatmu? Belum dijawab, terus dia sudah jawab sendiri, bagi saya mazhab yang adil, tidak Islam, tidak kafir, tapi mansilun bainal mansilaten. Kenapa gak rasional? Yang sehingga golongan mereka ini disebut Mu'tazilah tidak menerima dalil-dalil yang dia tidak mampu merasionalkan, sehingga tidak percaya dengan adanya siksa kubur, pertanyaan kubur, dianggap tidak adil. Nah, ini tidak disebut dengan Islam kafah. Lalu muncul lagi sekarang golongannya Wahabi, di mana Wahabi banyak membuang hadis-hadis yang sahih yang didhaifkan oleh Al-Albani, membuang ayat-ayat yang sudah jelas karena dengan penafsirannya para gurunya saja, sehingga tidak percaya hadis sahih tentang pahala bisa sampai kepada orang mati. Hadisnya sahih hanya karena model penafsiran wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini termasuk tidak Islam kafah kalau kita lihat daripada kekafahan semacam itu. Kalau kita sudah tahu berarti untuk mewujudkan khilafah ini tidak ada kewajiban sama sekali, tapi ini merupakan siasah, tidak ada kewajiban. Karena satu tadi itu tidak ada kewajiban ayat satu pun dalam Quran dan hadis yang menjelaskan kita wajib mendirikan khilafah, itu tidak ada. Kalau mereka dalilnya Islam kafah, yang dikehendaki kafah bukan hal yang tidak mampu pun kita harus melaksanakan. Memang para hadirin, bukan berarti pemerintahan gak penting, pemerintahan harus perlu kita ketahui masalah imamah dan kepemimpinan secara makro. Kebutuhan manusia itu tergantung pada dua pokok, satu agama, kedua dunia. Agama saja nggak bisa tanpa dunia, karena ad-dunya masraatun akhirah. Tapi dunia saja, hanya tanah ladangnya saja gak ada buahnya, gak akan berhasil. Dua-dua itu agama tidak akan teratur kecuali dengan teraturnya dunia, karena dunia sebagai tanah ladang akhirat. Dunia adalah sarana yang mendatangkan manusia pada Allah bagi orang yang menjadikan dunia sebagai sarana. Kalau yang tidak bisa mendatangkan neraka dan lain sebagainya. Sementara dunia tidak akan teratur tanpa adanya usaha dan kerja keras manusia. Usaha manusia di dalam mewujudkan tataran dunia terbagi menjadi tiga macam. Usaha manusia, usaha dan kerja keras manusia di dalam mewujudkan tataran dunia terbagi menjadi tiga kebutuhan. Satu kebutuhan yang pokok, bukan hanya primer, pokok, tanpa itu tidak bisa, yaitu urat nadi, kebutuhan urat nadi.
Ini kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini sebagaimana firman Allah, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kau berikan hartamu kepada sufaha, di mana harta itu Allah jadikan urat nadimu. Harta sebagai urat nadi, mal awal sebagai urat nadi. Kita tanpa harta, tanpa dunia nggak bisa hidup. Ini satu. Nah, sedangkan kebutuhan pokok yang dengannya manusia dapat hidup dan beribadah dengan teratur. Kalau tadi hidup saja itu yang urat nadi itu harta. Gak ada itu nggak bisa, karena itu kita itu wujud di alamul insan. Sedangkan kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang dengannya manusia dapat hidup dan beribadah dengan teratur, aman, sempurna, ini ada 4 pokok. Tanpa 4 pokok ini kita nggak bisa hidup dengan untuk melakukan perintahnya Allah. 1, butuh pertanian. Sudahlah, presiden bagaimanapun kalau nggak ada pertanian nggak hidup. Iya, karena semuanya itu dijadikan min sulalatin min tin, harus jadi sari-sari tanah. Kalau tidak ada yang pertanian nggak akan pernah bisa. Nanti katanya makau yang ahli elektro, ahli teknologi, nggak bisa makan teknologi, apa makan baut atau gimana? Makan kabel nggak bisa. Kedua, pakaian. Ketiga, rumah. Keempat, siasa. Yang tiga-tiganya tadi, pakaian, rumah, dan pertanian itu yang oleh orang dikatakan sandang, pangan, pap. Gak ada, ini tidak bisa. Yang keempat yaitu siasa, politik, pengaturan. Nah, hadirnya sebuah pemerintah dan negara ini adalah merupakan hal yang pokok untuk menjadikan aman, adil, santosa, bisa melakukan dengan ibadah. Tanpa itu tidak bisa. Ini perlu kita ketahui. Tapi bukan berarti pemerintah harus khalifah, tidak. Pemerintah. Ini kebutuhan yang pertama, pokok yang pertama, tidak bisa tinggalkan 4 itu. Nah, untuk kronologinya, pikir. Saya nggak menjelaskan secara detail. Itu anak TK. Kedua, muhayyi, penyedia atau pelayan atas segala kebutuhan 4 tadi. Apa? Seperti ada tukang besi. Walaupun sampai akan bertani, kalau nggak ada pandi nggak bisa. Nggak ada. Jadi ada tukang besi, pandi bahasa Jawa. Mau macul, mau nanam padi, kalau tidak ada lukunya nggak bisa. Nggak ada aritnya nggak bisa pada carui. Ini muhayyi. Ketika penyempurna. Penyempurna itu seperti alat masak, alat cuci, penatu, lauk pauk. Umpama langsung dari makanan itu kita hasilkan, kita makan bisa sudah, tapi gak sempurna. Ini yang perlu kita ketahui. Berarti berdirinya pemerintah ini penting. Dari ketiga bagian tersebut, yang paling mulia, yang paling baik adalah bagian usul. Dan di antara usul atau pokok tadi, yang paling mulia adalah siasa, pengaturan. Karena dengannya alam semesta menjadi teratur, dan antara manusia satu dengan yang lain bisa saling membantu dalam kebaikan, bersatu, rukun, damai, dan maslahah sejahtera. Karena tidak mungkin manusia hidup tanpa melibatkan bantuan satu orang dengan yang lain, gak bisa. Ada yang mampu membuat, kalau bertani tapi gak mau membuat arit,
ada yang bisa buat arit tapi gak punya sawah, ada yang bisanya jahit tapi gak punya sawah, ada yang punya sawah gak bisa jahit, ada yang bisa nukang tapi gak punya modal, ada yang punya modal saja tapi gak bisa nukang. Harus membutuhkan satu dengan yang lain. Ini kalau kita bicara luar biasa. Lalu di dalam siasah, ini yang siasah itu oleh Imam Ghazali dibagi menjadi 4. Ini siasah itu apa? Siasah itu islahul khalqi wa irsyadu ila thariqil mustaqim al-munajjib fid dunya wal akhirah, mengatur manusia menuju jalan yang lurus yang bisa menyelamatkan dunia yang ada dan akhirat. Itu terbagi menjadi 4. Pertama siasah al-ulya, yaitu siasatul anbiya, khilafatun nubuwah. Nah, anbiya itu kekuasaannya otoriter. Baik urusan individu, urusan sosial, baik urusan agama, urusan dunia, semuanya punya kebijakan. Kenapa? Karena petunjuknya langsung wahyu dan tidak ada satupun yang bisa mengumpuli, semua patuh dan tunduk. Makanya bisa Kanjeng Nabi mengatur pemerintahan dengan cara otoriter, yang membuat undang-undang juga Kanjeng Nabi, DPR-nya kemarin, terus untuk pelaksanaannya juga Kanjeng Nabi, eksekusinya juga Kanjeng Nabi, yudikatifnya, legislatifnya, semuanya Kanjeng Nabi. Bisa. Segala ada masalah apapun diselesaikan. Tapi setelahnya Kanjeng Nabi gak ada, karena kita tahu yang selesaikan Sayyidina Ali, Muawiyah gak mau. Selesaikan Sayyidina Umar, Abu Lulu gak mau. Akhirnya terjadi peperangan semacam itu terus, karena terlalu banyak matahari. Kalau zaman Kanjeng Nabi ini matahari satu, maka kekuasaannya adalah kepada masyarakat umum, baik kecil besar, semuanya kekuasaannya para anbiya, kecil besar bisa mengatur, dan dalam bidang apa saja, bidang lahir dan batin, ini kekuasaan anbiya. Ini yang mereka akan diangkat sekarang, nggak akan mungkin. Kedua, siasatul khulafa, pemerintah, muluk, raja. Perlu kita ketahui raja-raja pemerintah ini kekuasaannya hanya memang umum kepada keseluruhan rakyat kecil, rakyat besar, semuanya tugasnya pemerintah untuk hubungan sosial, tapi hanya sebatas lahir urusan sosial. Tidak ada pemerintah intervensi di dalam akidah, tidak boleh. Makanya Imam Malik pernah ditantang oleh Harun Rasid agar orang-orang semuanya diajak ngaji kitab Muwatta. Gak boleh, gak berani, itu gak berhak. Pemerintah gak berhak. Makanya pemerintah gak berhak untuk menyesatkan sebuah aliran dan lain sebagainya, gak berhak. Di Indonesia ini ada MUI itu apa? MUI itu Sekolah Silaturahim itu bikin kisruh begini, yang sudah waktunya dibubarkan. Ya, karena itu bentukan Pak Harto dalam politik untuk mencampur mendukung pemerintah yang katanya mewakili dari beberapa organisasi, tapi kenyataannya nggak ada perwakilan organisasi. Terus ini harus pilihan, harusnya nggak ada yang mewakili. Jadi bukan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah ke sana nggak ada. Ini sesat. Tidak ada. Makanya yang paham di dalam masalah ini Gus Dur, saya luar agung, luar biasa. Gus Dur dalam fikihnya ngalim, tapi nggak pernah disampaikan dalil-dalilnya, tapi sikap dan perilakunya menunjukkan. Makanya ketika di waktu Ahmadiyah dibubarkan dengan SK 2 Menteri, dia membela, salah pemerintah membubarkan Ahmadiyah, itu salah. Karena nggak ada otoriter membebarkan karena sesat, nggak bisa itu. Kalau urusan sesat ini bukan urusan pemerintah, tapi urusan kiai. Yang ketiga, siasatul ulama, alladzina hum warasatul anbiya. Lah kekuasaannya kiai itu apa? Siasatnya kiai, pengaturan kiai itu adalah
hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak bisa semuanya orang harus ikut kiai, tidak bisa. Siapa tertentu yang ikut. Makanya NU didirikan untuk mewadahi orang-orang yang ingin memperjuangkan, ingin mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Tidak ada tekanan. Dan khusus di dalam urusan batin tidak bisa NU memberi kebijakan dalam masalah sosial. Itu urusan pemerintah, keamanan urusan pemerintah. Makanya jangan main hakim sendiri dan sebagainya, nggak boleh itu. Ini penting, harus kita pahami yang semacam ini. Nah, makanya dari situ urusan ulama seperti NU tidak boleh intervensi dengan organisasi lain. Organisasi lain juga tidak boleh intervensi pada NU. Selama di situ tidak ada gesrekan. Kalau sudah ada gesrekan di dalam masalah sosial, nah ini pemerintah yang hadir. Karena tadi khusus ulama, pemerintah mengatur dalam lahir dalam sosial, tidak bisa mengatur batin. Yang menjadi rumput sekarang itu karena kiai-kiai yang nggak ngerti terus ingin terjun di dalam masalah urusan sosial. Sehingga orang-orang yang macam ulang tahun dengan selamat Natal dipantungi, warung-warung harus ditutup, kalau nggak ada dipantungi. Loh ini loh bukan tugas kiai lah. Kalau kiai anak ke situ lah, lalu tugas tentara polisi kemana? Kok kiai tugasnya di terminal? Ini yang menjadi permasalahan yang rumit di semacam ini. Inilah yang perlu dihindari di dalam masalah organisasi kita. Subhanallah yaumil jalal, engkau yang akan mengembangkan untuk kedepannya. Tanggung jawabnya mahasiswa-mahasiswa umum. Kalau saya ini sudah tua, saya pensiun dan juga pantas katanya ngomong-ngomong dulu. Ini keempat, fuad, yaitu adalah orang yang ngurusi batinnya orang awam, yang urusan universal. Ini yang perlu kita pahami. Makanya kalau sekarang kok mimpi ya menjadikan imam khilafah, yaitu alladzi lam yasatu fid dunya wal fid wa dunya jami'an, menguasai urusan dunia dan agama diserahkan kepada orang satu, gak akan pernah bisa. Kenapa gak akan pernah bisa? Tapi nanti pasti ada. Yaitu setelahnya ada Imam Mahdi, ada pasti ada. Terus ada Nabi Isa. Itu Allah yang akan menjadikan sendiri. Tapi bukan berarti kita mengusahakan, tidak usah, ada. Jadi jangan berarti kalau ada cerita di dalam hadis harus kita diwajibkan mengusahakan. Nanti ada khilafah kita nggak datang sendiri, tidak ada. Yaitu seperti halnya Sa'dikum samanun qalilun uquha'uhu kasirun kutubahuhu. Jadi apa harus kita berusaha menjadikan kutubah banyak? Itu orang main jelek ya. Itu kalam-kalam khobar. Sebagai mujizatnya Rasul yang akan terjadi semacam itu. Dan Rasulullah mengkabarkan semacam itu berarti menunjukkan sebelum Imam Mahdi nggak ada gitu loh. Jadi ada Ratu Adil Imam Mahdi, berarti sebelum Imam Mahdi nggak ada. Kalau ada, kenapa disebutkan nanti Imam Mahdi? Paham ya? Ini saja para hadirin. Nah, lalu bagaimana nanti kalau kita apakah hukum boleh tidak mengatasnamakan agama dan seterusnya? Ini kalau ingin Anda tanyakan, saya jawab. Tapi kalau nggak bisa tanyakan enggak, karena nanti terlalu banyak materi yang saya sampaikan nanti adanya. Terus Pancasila itu bertentangan dengan Islam apa enggak dan seterusnya. Itu banyak. Kalau ingin ditanyakan silakan, tapi saya tidak menyebutkan semacam itu. Materi-materi masalah khilafah di besok Sabtu saya juga akan isi di Pamekasan dan Sampang. Insyaallah kebetulan lagi akan dialog terbuka dengan orang-orang yang memperjuangkan khilafah itu di Pendopo Pamekasan. Kita berjuang sama berjuang dalam tapi isinya itu dengan sistem prinsip la tadkhulu min babin wahid
wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Tujuannya satu tapi lewat pintu yang beraneka ragam macam, tapi tujuannya satu. Cuman harus tahu yang diperjuangkan, karena beda-beda tempat, beda-beda jalan, tapi nggak tahu yang diperjuangkan, ya nggak datang, nggak nyampe. Makanya UNU sebagai jalan untuk memperjuangkan melewati berbagai macam, tadi masuk ada yang pakai jurusan ekonomi, komputer, pertanian dan sebagainya, tapi yang diperjuangkan harus diberitahukan, dimasukkan, yaitu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak ya nanti apanya yang diperjuangkan. Ini kembali boleh kucing kehilangan gelek, nepil cagak kena tembok, mesin anak kena embok. Ini saja para hadirin, para hadirat yang datang, mahasiswa dan para dosen, yang sedikit yang kami saya sampaikan biar nanti ada ganyeng dalam masalah dialog. Biar betul nanti yang saya tanyakan dalam masalah dialog itu baik urusan materi yang kedua atau materi yang pertama. Tadi itu materinya dua, biar sedikit-sedikit kami kembalikan. Pemirsa telah selesai kita simak materi-materi pengetahuan maupun arahan agama, fikih maupun tauhid telah disampaikan Bapak Kiai Haji Nasrullah. Ini mau masuk di sesi yang kedua, yaitu dialog interaktif kepada seluruh audiensi yang ingin menanyakan. Ini saya perbolehkan maksimal nanti kapasitasnya 3 ataupun bisa lebih atau bisa konvensional. Ini bagi yang ingin bertanya mengacungkan jemari telunjuknya. Satu, ada lagi yang lain? Mahasiswa. 2, dari Pak Iki. Ada lagi? Satu lagi. Atau kondisional sambil saya mendengarkan atau bersama-sama kita dengarkan pertanyaannya sambil kita menunggu satu pertanyaan lagi yang dipersilakan. Ada mahasiswa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Kiai, saya Anton, mahasiswa baru untuk tahun ini masuk di bidang olahraga. Ini nanti sebenarnya saya nanti sebenarnya soal PKS, cuma ada dari Pak Budi Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut sini. Ini saya pertanyaan saya menyangkut dengan temanya yaitu olahraga, nanti barang olahraga dan kardio. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara memberikan olahraga sebagai media dakwah dalam melawan Ahlussunnah wal Jamaah. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam rangka olahraga catur, karena kebetulan saya asli di olahraga catur. Dulu saya pernah pada waktu tahun pertama saya itu pernah diserang oleh seorang katanya satu itu haram, satu benar. Jadi saya pernah dalam seksual itu, jadi pernah melakukan catur, tapi ada seorang ketika di Mali itu bilang kebetulan saya sedang dari catur di sana. Saya tanya, Pak bagaimana dengan hal ini? Saya pernah diserang oleh orang katanya haram. Jadi mas kan coba di seluruh daerah seperti itu kan ada beberapa daerah terus di situ ada lokasi, kenapa semua kok putih yang pernah saya fokus saja berjalan aja. Terus yang ketiga jadi makanan raga adalah olahraga, makanan hati adalah nasi. Terus kemudian saya mendengar tentang tadi yang terlatih itu tentang siasat yang dibagi dari Pak
aku ya di sini namun matur kecil bahwa banner di belakang panjenengan itu banner yang berlaku abadi. Jadi siapapun yang ngawas tetap dipasang. Jadi temanya itu tapi tema sesungguhnya terserah dia masing-masing. Insya Allah kita akan terus mengundang Surya Muslimat untuk misi acara. Jadi ini sebenarnya tema umum betul. Terus kalau soal jenengan itu tema ini jenengan yang mampu betul. Kalau mampu dengan kata. Ya, langsung memasuki penanya kedua dari Pak Biji. Bagi yang penanya ketiga masih ada satu kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sini ya. Saya akan bertanya terkait dengan tafsir Islam. Tadi disebutkan oleh Kiai kalau saya membaca di beberapa literatur dari kelompok-kelompok yang tadi Kiai sebutkan dengan kelompok Adun atau kelompok Islam transnasional, setidaknya mencirikan atau menafsirkan Islam kafah itu dalam 3 hal. Yang pertama, mereka menafsirkan bahwa Islam kafah itu adalah Islam yang puritan, Islam yang terbebas dari takhayul bid'ah. Kemudian yang kedua, mereka selalu terjemahkan bahwa Islam kafah itu adalah Islam yang harus dilaksanakan dalam seluruh sektor kehidupan. Kemudian yang ketiga, mereka menerjemahkan Islam kafah itu adalah Islam yang harus dijadikan ideologi politik. Begitu. Nah, kalau kita bandingkan di NU ya, saya melihat bahwa NU itu menerjemahkan Islam kafah itu bahwa yang berdialog dengan konteks keindonesiaan. Sehingga kemudian di Muktamar 33 Nahdlatul Ulama di Jombang itu kemudian NU mengambil tema Islam Nusantara untuk pengajuan dunia Indonesia dan dunia. Sehingga kemudian Islam Nusantara itu menjadi brand baru di Amaliyah Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau Muslim mengistilahkannya dengan istilah pribumisasi Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kemudian tafsir dari Islam kafah itu disesuaikan dengan konteks lokalitas di mana Islam itu ada. Artinya bahwa melaksanakan Islam kafah di Indonesia tentu tidak disamakan dengan Islam tafsir Islam kafah di Arab Saudi. Apakah memang demikian? Atau sebenarnya bahwa mereka saja yang sebenarnya menerjemahkan Islam kafah itu yang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampaikan. Ini sudah ada yang bertanya 2 pertanyaan. Kira-kira pertanyaan ketiga dari Adesi. Oke, ada. Oke, kalau kita ini yang ketiga biar saya sendiri Pak Yai yang saya. Karena saya di benak juga menimbulkan tanda tanya yang membutuhkan jawaban bagi panjenengan. Ini saya yang saya pertanyakan itu mengenai jiwa. Sehatkan raga diberikan jiwa. Ini di tengah situasi yang seperti ini, apalagi kesehatan mungkin Indonesia bahkan dunia itu dilanda yang namanya pandemi COVID. Pikiran maupun keadaan jiwa kita itu was-was atau kadang kita itu mau bergerak ruang lingkup itu merasa adanya rasa takut. Di samping itu ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Nah, itu bagaimana di tengah hiruk pikuknya suatu aktivitas itu pikiran dan jiwa kita itu tetap tenang walau dimanapun kita berada. Itu pertanyaan yang nomor 3. Jadi monggo ini langsung dipun tanggapi dari pertanyaan pertama langsung dilanjut kedua dan ketiga. Pertama, pertanyaannya bagaimana cara olahraga memperjuangkan Islam dengan olahraga. Misalnya
Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Jadi sebenarnya olahraga itu sangat dianjurkan untuk peredaran darah, baik menggunakan fisik atau menggunakan jiwa yang biasa disebut dengan wantum. Nah, dalam memperjuangkan, kalau sama akan mengembangkan, akan memperjuangkan. Kalau di apa itu pentingnya olahraga dengan urusan agama sudah jelas. Karena kalau kita tidak sehat, akal kita tidak sehat, badan kita tidak sehat, tidak akan mampu melaksanakan agama. Makanya sangat dianjurkan kalau urusan pentingnya olahraga di dalam masalah agama. Tapi kamu akan memperjuangkan. Kita ketahui la tadkhulu min babin wahid wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Dengan olahraga ini kita bisa merekrut orang-orang yang senang olahraga dan kemudian kita kasih masukan-masukan agama. Terus terang, saya mondok di Lirboyo. Golongan pertama kali itu bukan ngaji, bukan belajar di Lirboyo, enggak. Golongan pertama kali saya ini jago pencak. Itu olahraga pencak silat. Jadi yang saya kenal di Lirboyo itu bukan Bayai Makhrus, bukan Bayai Idris, tapi yang saya kenal adalah Gus Maksum. Nah, itu pencak silatnya. Ini sebagai contoh bahwa olahraga sangat potensi untuk mengajak orang di dalam agama Islam. Bahkan saya bisa seperti ini, keinginan saya dulu itu bukan seperti ini, ingin menjadi pendekar pencak. Ini. Dan saya sudah ikut berkali-kali, juga ikut kemana-mana dulu dengan Gus Maksum. Tapi alhamdulillah saya nggak bisa mengembangkan. Kalau cukup saya seperti ini, walaupun bisa teori bagaimanapun seperti ini, bagaimana mungkin bisa pencakan. Nah, jadi setelahnya saya digiring ke Lirboyo. Kan terus dia dulu sekolah karena syaratnya harus sekolah. Nah, dengan sekolah itu saya punya posisi yang apa itu namanya kuat di dalam sekolahan karena saya dianggap vokal. Baru kali masuk, satu kali saya sudah bikin rame. Satu kali, pertama kali masuk langsung diajari saya itu namanya iklal. Nah, ini kalau diajari bina, macam-macam bina. Itu langsung saya bertanya, maaf Pak, yang dinamakan bina saja itu apa? Kalau bina ajwa, bina misal saya paham. Bina saja itu apa Pak? Nah, terus tidak dijawab tapi ditanya, namamu siapa? Dari mana? Setelahnya itu besok diteter sebuah hafalan, mesti asisi waduh. Diancam terus disuruh hafalan terus. Harus tanya, itu masih satu-satu. Terus akhirnya setelahnya sekolahan berbagian kelas, saya diangkat menjadi Rois Am. Bingung. Karena persaingan perdebatan di Lirboyo itu terbuka lebar di kubu-kubuan. Kubu-kubuan ingin menjatuhkan satu dengan lawan, tapi dalam rangka persaingan yang sehat. Selainnya itu tidak masalah. Jadi tiap Rois itu kalau punya grup, nanti yang grup ini bakal ngetes pertanyaan sana. Saya sudah tahu jawabannya. Kalau sana nggak jawab, langsung saya kalah, langsung dijunjung kopiahnya nih. Ngajinya leh, wah berani. Harus gitu. Yang sehingga waktu saya harus terkuras, harus ngaji terus, belajar siang malam, nggak sempat pencahar. Nggak sempat pencahar. Nah, dan di situ saya didekati oleh para guru-guru senior. Tidak usah ikut pencahar. Dan teman-teman saya ikut pencahar itu setelahnya pencahar tengah malam, pagi waktunya sekolah berdiri. Sudah hafalan berdiri. Mesti ya kamar pencahar bapak belur terus tidur berdiri waktu sekolah. Capek lagi udah nggak hafal waktu ini. Tadi kasih contoh untuk endasan dulu. Kalau masalah ini pencahar besok saja. Besok kalau sudah tamat. Gampang.
Dan yang menyuruh itu juga pendekar-pendekar juga yang menyerahkan saya. Akhirnya saya sadar. Terus saya nggak mengikuti pencat, terus akhirnya konsentrasi dalam belajar. Ini namanya salah kedaden. Tapi program saya dulu itu menjadi pendekar. Ini satu cara kita mengajak mereka. Dijak poli. Terus tapi syaratnya ya dijak bal-balan apa dijak sholat. Saya itu mempunyai grup Anjal anak jalanan, sekarang itu sudah kira-kira ada 1.500-an sampai luar Jawa. Kemarin saya sudah ada, kalau hari Suro baru sudah Jawa. Biasanya setiap hari bulan Suro ini saya kumpulkan. Nah, dulu saya pernah sampaikan di Baran di tempat saya itu. Ya orang-orang yang itu juga kagum, bukan kagum, bingung. Ini santri Pak Sisi gimana datang ya ngoyok di pinggir jalan kodok. Tidak masalah, saya nggak pikir. Sholat yuk, saya nggak perhatikan. Nah, Bapak yang penting ikut saja. Tapi saya suruh sholat hanya satu waktu. Ikut saya itu nggak sholat, saya sholat nggak ikut, saya biarkan. Nah, kemudian asalnya apa? Asalnya itu organisasi pencat. Jadi teman saya yang mengelola di Surabaya, perantau-perantau itu ya senengannya kan ya kanuragan, yang ini pencat. Kemudian setelahnya di jalan pencat selalu bikin onar, sering tertangkap tawuran, pencurian. Akhirnya yang dipanggil polisi itu bosnya, gurunya bukan dia, bingung. Terus dirubah. Nah, ini kayak kanuragan yang serang, gak usah pencahan, istighosah. Terus alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Itu sampai dari Banyuwangi, Jember, ini kemarin sampai di Palembang. Ya asalnya dari anak Surabaya terus di sana membuka cabang. Loh, ini potensi betul untuk memperjuangkan Islam dalam masalah olahraga. Sudahlah banyak jalan menuju Roma, jangan khawatir. Nah, kalau yang ditanyakan masalah bagaimana caranya olahraga kok bisa? Terus catur, perlu kita ketahui hukum itu ada dua, ada ta'abudi, ada ta'akuli. Ta'abud itu yang dogmatis tidak bisa kita larang dan tidak rasional. Itu seperti sholat, napa rukuk, napa sujud, ya itu harus itu kaidah ya. Omah genteng saponono, aku tenteng lakonono, gelem gak gelem ya muniku, karena itu dogmatis pada rahasia kita tidak tahu. Yang kedua adalah yang rasional, karena ada ilat, al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Nah, kemudian ilat inilah yang kemudian berbeda-beda hukum. Seperti permainan catur dan apa? Karena dulu kebanyakan yang catur terus meninggalkan sholat, wailul musallina alladzina hum an sholatihim sahun, akhirnya diharamkan. Tapi aslinya bukan masalah caturnya, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yaitu kalau sampai meninggalkan fardu. Nah, ini yang nggak boleh. Kan biasanya kalau sudah ganyang, walaupun waktunya akan habis untuk catur, untuk sekat, sulit untuk berhenti. Namun buktikan, sudah ketika sedikit waktunya nanti tidak akan terpanggil, tidak akan berhenti karena menutup titik. Ya, oleh karenanya larangan semuanya itu terserah akan dampaknya. Kalau sampai meninggalkan fardu ya haram, kalau tidak ya tidak. Kalau bisa mengendalikan ya tidak. Tapi rata-rata orang yang imannya masih, sholatnya masih belum kuat, itu akan tergelincir, itu diharamkan. Tapi kalau memang betul-betul orang yang sudah komitmen, hendak. Tapi komitmen biasanya nggak mau dengan yang catur dan sebagainya. Itu yang membahayakan. Kalau catur itu bagus untuk mengisi otak juga bagus, gak masalah. Tapi harus terkontrol, makanya harus ada pengontrolnya, gurunya. Kalau tidak ada gurunya yang tidak dikoordinasi, tidak dikoordinir, rata-rata subuh pun hilang. Rata-rata, yang akhirnya ulama ini menghukumi dengan rata-rata, biasanya semacam itu, gampang. Kedua, biasanya selalu disertai dengan qimar. Nah, ini haram. Apa qimar? Totoan, judi. Nah, ini yang haram. Makanya
Saya itu agak bingung dengan adanya olahraga di Indonesia. Yang sebenarnya kalau ditanya masalah hukumnya olahraga beres semuanya, tapi yang ada di Indonesia bukan olahraga, kompetisi, taruhan. Ini yang sehingga sulit untuk diterjemahkan. Urusannya sudah bukan olahraganya, bisnis. Makanya harus mengambil pemain dari luar negeri dan lain sebagainya. Itu kan bukan olahraga. Kalau olahraganya ya penting sudah keluar sehat, keringat sehat dan ya sudah cukup. Tapi ternyata sekarang itu yaitu olahraganya digunakan sebagai alat hukumnya itu sebagai olahraga, tapi kenyataan yang dinalar bukan olahraganya, tapi kompetisinya, menang-menangannya, taruhannya, nah itu yang menjadi haram. Ini rata-rata olahraga semuanya semacam itu. Yang bagi kiai pokok kapusan ya enggak. Kalau masalah olahraga kita jam olahraga, yang lainnya ya itu urusannya dia. Untuk catur. Terus kalau tadi itu makanan jasad olahraga bukan. Makanan jasad bukan olahraga. Olahraga itu ya gerakan. Kalau jiwa olahraganya kita ya sholat, zikir, itu gerakan, olahraga, ruhaniyah, konsentrasi. Kita sholat, masya Allah, akan menambah kesehatan jiwa dan kesehatan raga. Kalau memang sholat betul-betul, karena apa? Mengheningkan cipta, menenangkan dalam jadi akhirnya peredaran darah niku lancar. Sebab semua penyakit itu hanya satu, gak lancar. Karenanya Islam mengatakan pamangkana minkum maridun aw bi azami rasi fa fidyatun min syamin aw shadaqatin aw nusuk. Siapa saja yang gatel kepalanya silahkan fahliku cukur, tapi kamu harus bayar fidyah. Asalnya wala tahliku rusakum hatta yablughal haqqi makilah pamangkana minkum maridun aw bi azami rasi fa fidyatun min syamin aw shadaqatin aw nusuk. Ini konsep kesehatan. Artinya apa? Gatel ini kalau nyukur kenapa? Gatel ini karena peredaran keringat atau hawa kita lancar, disuruh nyukur. Ini dikembangkan di dalam kedokteran kesehatan bahwa semuanya penyakit ini karena tidak lancar keringatnya, tidak lancar anginnya, tidak lancar darahnya, tidak lancar apa itu namanya jantungnya, tidak lancar dalam ginjalnya, tidak lancar beraknya, tidak lancar kencingnya, tidak lancar makanannya, sampai tidak lancar ekonominya. Itu akan mengakibatkan sakit. Semuanya ketidaklancaran itu mengakibatkan sakit. Tidak lancar komunikasinya itu juga mengakibatkan sakit. Nah, obatnya hanya satu, melancarkan. Nah, cara melancarkan, nah ini yang perlu belajar dengan detail apa yang tidak lancar. Kalau anginnya tidak lancar berarti pakai jahe, zanjabil istilahnya. Nah, kalau jahe orang-orang nggak mau, tapi kalau zanjabil, wah ini loh itu yang bisa menarik. Padahal zanjabil bahasa Arab yang maknanya yo jahe. Ini gak lancar darahnya ya bisa dengan jantung. Nah, terus apa itu dengan bawang dan lain sebagainya, itu beberapa penelitian dalam masalah pengobatan. Kemudian kalau tadi dikatakan bagaimana sih sebenarnya penafsiran Islam kafah kok beda-beda. Itu beda-beda kepentingan itu. Dan Islam Nusantara bukan penafsiran Islam kafah, tidak ada nama Islam Nusantara itu penafsiran Islam kafah. Jadi kalau Islam kafah tadi itu sebagaimana saya terangkan tadi, masuklah semuanya masuk Islam tanpa kecuali. Nah, ini berarti gak ada istilahnya kafah lain. Kedua, masuklah di dalam semuanya, di dalam urusan agama. Maksudnya agama, ikutilah semuanya agama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Agama Islam maksudnya. Nah, ya sudah saya sampaikan tadi. Nah, jadi mereka yang tidak kafah hanya mengikuti satu imam, tapi imam yang lain kan mengikuti. Kalau masalah takhayul dan seterusnya, apakah takhayul itu tidak boleh di dalam masalah agama? Dan itu aturannya, tinggal melanggar apa tidak kita adu di dalam masalah itu. Itu orang yang kepentingan yang sangat bodoh yang semacam itu, nggak tahu.
Jadi terus ada harus disekolahkan kehidupan kita dalam agama ini ada dua. La siyasata illa ma wafaqa syar'u. Tidak ada kebijakan apapun kecuali cocok dengan syariat. Gak boleh yang tidak cocok dengan syariat. Dalam hal ini kalau kita maknani kata-kata cocok dengan syariat itu adalah harus ada dalil dari syariat. Ini fatal, keliru. Kenapa? Karena tidak banyak sekali perbuatan sahabat yang tidak mengacu, tidak ada dalilnya. Sayyidina Abu Bakar merangi orang tidak zakat, tidak ada ajaran dari Rasulullah. Yang paling besar gampangan Sayyidina Utsman membakar Quran seluruh dunia dalam rangka siasah. Apa ada dasarnya? Enggak ada. Sayyidina Umar membuang Nasrun bin Hujjaj karena Nasrun bin Hujjaj ini orang yang sangat ganteng yang sehingga menjadikan fitnah wanita-wanita di Madinah terpesona, akhirnya membahayakan, akhirnya dibuang, diasingkan. Tidak ada dalilnya. Sehingga Nasrun bin Hujjaj mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, Ma'is dosa saya itu apa? Kamu tidak salah. Yang salah saya karena tidak memberikan tempat yang spesialis kepada kamu. Ini. Termasuk Sayyidina Ali membakar orang Zindik dalam juglangan. Tidak ada di dalam hadis. Dalam Quran tidak ada. Sayyidina Ali menambahi hadnya orang minum khamr yang asalnya 40 menjadi 80 juga nggak ada. Ini kalau memang harus dari dalil itu jelas apa yang dengan sahabat salah. Makanya yang dikendaki dengan muwafaqah syar'u itu adalah la siyasatan wa kasar ailam yukhalif mana toko bisyar'u. Yang penting tidak bersabengan, tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh syariat. Tapi bukan berarti harus ada dalil yang secara syariat. Karena al-aslu al-adam. Lah syariat itu apa? Nah ini yang perlu kita tahu. Bahwa syariat Muhammad kama syariah. Kalau di Indonesia, kalau di Islam Nusantara bukan masalah syariat yang diperjuangkan, bukan itu. Karena tidak cukup kita dengan syariat. Rasulullah itu tidak hanya diutus syariat, tapi yang pokok innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dawi Allah wa khaliqin kanjeng Nabi wa khaliqin nasab bi khuluqin hasanin. Orang yang komitmen dengan syariat belum tentu orang itu berakhlak. Orang yang berakhlak pasti cocok dengan syariat. Kenapa? Mahwal akhlak wa ma'adrakamal akhlak. Akhlak itu hayatun rasihatun tasuru minal afal bisudatin mayusin bila raibun wala fikrin. In kana muwafiqan di syar'i wal akli. Ini aku hayatun rasihatun tasuru minal afal jamla bisudatin mayusin bila raibun wala fikrin. In kana muwafiqan lil akli wa syar'i fa huwa min akhlaqil karimah wa ila fa min anisyai'ah. Akhlak itu karakter atau jiwa yang melekat, yang sehingga refleks untuk melakukan segala sesuatu, tidak perlu berpikir, tidak perlu angan-angan. Itu namanya akhlak. Seperti sampean jatuh langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gak mikir dulu kan. Kalau orang yang akhlaknya jelek langsung pencuk, nah itu juga gak mikir. Nah, kalau itu kebiasaan yang refleks itu adalah cocok dengan syariat dan cocok dengan akal. Akal itu rasional, pantas. Pantas, kepantesan baru disebut dengan akal, akhlak. Berarti akhlak itu gabungan antara pantas dengan syariat. Orang yang mengikuti syariat belum tentu pantas. Orang yang tidak melanggar syariat belum tentu pantas. Katakan saja hari raya di Indonesia, setiap hari raya kita silaturahim. Nah, terus andai kata Anda tidak mengikuti silaturahim, rumahmu kamu tutup, gak terima tamu semuanya, juga pernah ikut jamiah, gak punya kuburan, gak melanggar syariat. Tapi gak pantas kamu duduk di sini, gak pantas.
punya istri gak boleh keluar sama sekali, nanti orang tuanya gak boleh kemanapun, gak boleh. Terus hanya dikasih belanja, dimasakkan begitu saja, minta bakso tidak dikasih, sebenarnya gak dikasih, gak melanggar syariat. Ora pantes menjaluk bakso ora digawe. Kita tahu di dalam syariat obat itu loh, itu bukan tanggungan suami. Tapi saat ini kira, obat dewe itu tanggungan suami, anggota-anggota dewe pantes nggak? Dengerin dulu. Makanya di Indonesia itu bukan yang diakui di Nahdlatul Ulama itu akhlakul karimah, bukan syariah. Tapi akhlakul karimah mesti dengan cocok dengan akal, dan kedua cocok dengan syariah. Nah, kemudian nanti diantaranya cocok dengan akal itu muwafaqatul linnas fi kulli syai' ma'adal ma'asi. Kita selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i. Ini namanya pantas. Pantas kita cocok dengan pakaian di Indonesia. Orang terus merono Indonesia kalau pakai jubah, orang iso ngaji pakai sorban. Ya yo enggak masalah, gak dilarang oleh syariat. Tapi ya koyo lah di Indonesia ini. Ngaten kan ini. Nah, syariat itu apa? Itu akhlak itu panjang lebar. Tapi yang kesimpulannya yaitu suatu jiwa yang mengkristal, sifat yang mengkristal sehingga refleks untuk melakukan sesuatu cocok dengan akal. Akal itu kepantesan yang tentu di dalam pantes ini yahtalifu bi ikhtilafil azman wal asqas wal amkina. Pantes di sini belum tentu pantes di Arab. Pantas di Arab belum tentu pantas di sini. Nah, coba kalau di sana coba ada orang itu dipegang jenggot ini penghargaan. Tapi ditabok, pokoknya ngamuk. Coba di Indonesia ada orang langsung ini ngamuk. Ini beda. Maka bedakan antara budaya dengan agama. Terus harus sadar itu perintah agama, manipulasi. Tidak ada Quran hadis satu pun yang mewajibkan untuk bercadar. Nah, gila dulu ini. Nah, itu ya di antara nih gila dulu. Pakai cadar budaya sana silakan. Nah, sudah begitu di antara nih. Kemudian syariat adalah al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimal ulama min kitab was sunnah as-sunnah as-sunnah. Ya cuma salah satu aksam al-aqdu wal fiqhu wat tasawwuf. Syariat adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad yang dipahami para ulama dari Quran dan hadis, yang terkumpul baik itu secara tekstual dan kontekstual. Tekstual dan kontekstual. Ini sampai sholat di pesawat gak ada Quran hadis yang langsung gak ada. Itu fikih, cocok enggak? Nah, ini tinggal naswa wastimbaton. Namanya Quran hadis yang mengatakan asu najis enggak ada. Yang mengatakan teleknya kambing najis enggak ada. Itu yang ada fikih. Nah, ini yang hasil aktualisasi, kontekstualisasi dari Quran hadis. Itu kalau ingin belajar saya siap untuk mengajarkan yang masalah kontekstualisasi. Besok ini pas tanggal 26 saya diundang di UIN untuk kontekstualisasi tulos dalam zaman kekinian dannya. Jadi nasan wastimbaton yang dikumpulkan dalam fikih, dalam akidah, fikih dan tasawuf. Nah, ini kalau kita kembalikan syariat itu adalah cocok dengan ini, fikih, syariat dan tasawuf. Bukan berarti harus ada Quran dan hadisnya langsung, enggak. Maaf, azan di kuburan bid'ah pernah ada Kanjeng Nabi. Terus ada selawatan Al Khalifatul Ula radhiyallahu anhu, terus ada selawatan di antara tarawih. Itu kalau tidak orang betul-betul mutabakhir, ilmunya rasikhun, tidak akan mampu menjawab. Saya dulu ketika di Lirboyo merumuskan bagaimana hukumnya membaca sholawat, membaca tarodhi di antara tarawih.
Saya berdasarkan kitab fikih yang ada dalam Bughyatul Mustarsyidin, kalau menganggap sunat bi khususihi bid'ah. Kalau menganggap sunat min haisul umum, kapan saja sholawat gak dilarang, nah, itu diperintahkan. Tapi setelahnya saya pulang, saya dengar pada waktu ngaji Bukhari, Masya Allah, karena asal ilmu takut zaman yang benar itu ilmu wong kuno, itu berdasarkan hadis sahih yang akurat, tapi dipelajari gak ada. Apa? Waktu saya baca hadis Rasulullah Nabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah an wasli shalah bi shalah ila ayatakallama bi kalamin akhar. Saya merenungkan Rasulullah itu melarang nyambungkan salah satu dengan salat yang lain kecuali pindah tempat atau berbicara kalam lain. Coba saya kontekstualisasikan. Kalau sholat tarawih ini 2 rakaat pindah tempat, 2 rakaat pindah tempat, fatal. Bagaimana coba? Ini malah bingung. Kalau tidak pindah tempat, maka alternatif yang kedua harus dipisah dengan perkataan lain. Perkataan apa? Kalau nyanyi ya kan beda, agak pernah Rasulullah nyanyi, gitu kan? Terus akan dipisah dengan apa? Karena tidak ada kejelasan. Yang penting dipisah. Artinya kebijakan para ulama ini supaya bisa dipisah, mengamalkan hadis dan dapat pahala. Ada yang menyebutkan nama Muhammad, nama Abu Bakar dan seterusnya. Kita menyebutkan nama Muhammad itu adalah termasuk bagian daripada ibadah, zikir kepada Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Menyebutkan Muhammad, wa rafa'na laka. Aku mengangkatkan kepada kamu Muhammad zikraka untuk menuturkan kamu, menyebutkan. Oh surah Muhammad tujuannya luru. 1, zikir. 2, memisah antara sholat satu dengan yang lain. Duh, Rasulullah beli ilmu 2 pahala. Orang yang tidak ngaji, yang gak paham, bid'ah kan Nabi gak pernah melakukan, gak ada hadisnya. Memang gak ada hadis langsung itu, gak ada. Tapi ada ini loh, yang semacam ini. Terus yang 1, mendengarkan nama Muhammad disebutkan sudah jelas hadis sahih makafa bil mar'i al-bukhlu idza dzukira ismi inta wa lam yusalli alayya. Cukup disebut bakhil kalau menyebutkan nama aku, mendengarkan nama aku, tidak membaca salawat padaku. Nah, dalam hadirin mendengarkan itu dengan baca salawat karena untuk perintah. 2, memisah antara salah satu dengan yang lain, 2 pahala. Nah, ini diantaranya. Nah, ini harus apa itu namanya ngerti di dalam usul fikih, dalam manhaj untuk merumuskan. Ini yang saya tekuni sampai sekarang, yaitu adalah manhaj, yaitu usul fikih yang sampai sekarang saya masih tugas di Lirboyo. Ya, itu yang saya pegang, ya usul fikih itu dengan tafsir. Ini kali ini kalau saya contohkan semua macam-macam. Ini yang disebut dengan. Kemudian ketika di syariat, nah di sini di dalam mengimplementasikan bahwa muwafaqatul linnas bi kulli syai' ma'adal ma'asi, kita selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i, maka budaya yang sudah ada di Indonesia, kopiah hitam, terus apa tuh sarungan, teruskan, nggak masalah. Ini tidak bertentangan dengan syariat. Ini bagian daripada akhlak. Termasuk budaya ketika hari raya kemudian pakai lontong, itu juga mengandung pelajaran sudah. Ini dalam rangka muwafaqatin nas. Ini pun diterangkan di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah hanya sekedar muwafaqah, adaptasi, muwafaqatul waqi' dengan realita, bukan membawa hukum sama sekali. Ini masalah Islam Nusantara. Kalau maaf, Islam Nusantara itu yang menyusun saya gitu. Malah nanti yang sampai sekarang bukunya terang itu, yang buat draftnya itu saya malah. Jadi dalam mengikuti budaya dan tradisi, banyak ayat-ayat yang diturunkan hanya sekedar muwafaqatul waqi', menyesuaikan budaya. Contoh saja,
Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Anak tiri. Anak tirinya istri. Nah, kok ya bukan artinya anaknya istri itu namanya anak tiri loh. Anaknya bojo. Itu anak tiri. Ini haram bagi kamu kalau fi hujurikum. Wa rabaikumul lati fi hujurikum yang ada dalam pangkuanmu min nisaikumul lati dakhaltum bihin, ketika wanita itu sudah kamu setubuhi, kamu dukhul. Al-Quran menegaskan sing haram niku fi hujurikum. Tapi dalam rumusan ulama, baik anak itu ikut suami, ibu ayah tiri atau tidak ikut ayah tiri, tetap haram. Pokok ibunya sudah disetujui. Tapi Al-Quran mengatakan fi hujurikum yang ikut pangkuanmu, berarti ikut suami baru, bukan ikuti ayahnya, ikut suami baru. Kenapa? Karena budaya. Budayanya apa? Ini bukan ajaran agama. Budayanya mulai dulu itu kalau ada orang pegatan mempunyai anak perempuan akan selalu mengikuti ibu walaupun berhadapan dengan ayah tiri, daripada mengikuti ayah tapi harus berhadapan dengan ibu tiri. Ini tidak ada ajaran, tapi budaya mulai dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena dalam sejarah nggak ada yang namanya ayah tiri itu kejam, yang nggak ada. Yang ada itu ibu tiri yang kejam. Ini budaya, bukan ajaran. Ya, walaupun nggak semuanya. Makanya yang dalam nyanyian itu, ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja, kan betul. Tidak ada ayah tiri hanya cinta kepada ibuku saja, nggak ada. Malah justru ayah tiri yang makan anak tiri banyak. Oleh karenanya Al-Quran mengatakan fi hujurikum, tapi tidak menjadi qaid. Karena apa? Banyak mengadaptasi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Mestinya yang dimakan, yang riba itu yang diharamkan adhafan mudha'afah. Yang kecil enggak ada. Tapi ulama mengatakan kecil besar juga tetap haram. Kenapa kamu adhafan mudha'afah? Menyaksikan budaya pada waktu diturunkan ayat itu orang lagi berlomba-lomba mendapatkan riba yang begitu banyak. Ini diantaranya. Lalu kalau budaya itu bertentangan dengan syariat, jangan dirubah budayanya, tapi yang bertentangan dengan syariat itu saja diganti. Ini yang dilakukan di Indonesia. Sesuai dengan ayat, dulu itu haji, ya setujuan itu setelahnya ibadah haji. Para jahiliyah itu kumpul di Mina, di musim haji kumpul untuk pamer nasab. Makanya orang Arab itu dengan nasabnya sangat luar biasa, hafal. Ulaika apa ifajini bimislim la Jawa gak hafal. Mbah sampean jenenge sapa? Mbuh. Pakno. Mbahno sapa? Mbuh. Misno apa? Enggak ngerti. Nah, di situ kumpul beberapa nasab. Aku pamer nasab. Ini jelas tidak boleh membanggakan nasab. Akhirnya diganti oleh Allah. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Sekarang gantiin koyok dene kamu ingat kepada orang tuamu, ingatlah kepada Allah, atau lebih parah lagi, lebih nemen lagi kepada Allah daripada kepada orang tuamu. Karena tidak boleh kita membanggakan nasab. Loh, yang mestinya itu tidak boleh, tapi kumpulnya gak dihilangkan, tapi diganti yang asalnya zikrun nasab diganti dengan zikrullah. Disinilah yang dulu banyak orang-orang ketika ada orang mati kumpul ungkapan merana, ungkapan duka cita, tapi terus dengan syariat dengan orang-orang Indonesia diganti wis saiki gawe bidaan, gawe maca Quran, gawe tahlilan. Bagus. Tidak usah kita hilangkan. Kumpul kita. Wah ini loh ini. Lagun tafadhal bangidul qaul bilang fatubit khaudik. Ini diantaranya. Nah, kemudian, ini amalan Islam Nusantara semacam itu. Jadi Islam Nusantara itu asal mulanya bukan itu, malahan asalnya itu sidang di kantor PBNU untuk membuat judul tema muktamar ke-33.
Kemudian apa temanya? Yang waktu itu Muhammadiyah telah menanti tema yang dari NU karena bersamaan. Nah, terus Pak ini gimana kalau kita temanya itu kita mengabadikan tradisi-tradisi pesantren seperti ngaji utawi iku. Nah, itu gak ada di seluruh dunia, itu gak ada, hanya milik Indonesia. Alhamdulillah wis kabehane puji iku lillahi tetep kabune Gusti Allah Rabbil Alamin akan mengerani wong alam kabeh. Itu ciri khas khosais di Indonesia. Kita jaga yang semacam ini. Bagaimana? Sepakat. Bagus itu, bagus. Terus dalam jaga itu terus bahasanya apa? Nah, ini kalau sudah tahu maknanya terus bahasanya apa? Banyak beberapa usulan-usulan, terus kemudian harus saja mengokohkan Islam Nusantara. Begitu difolorkan, belum ada mutabar, sudah orang-orang yang kader-kader, orang-orang yang tidak suka dengan NU begitu kesempatan, wah ada Islam Nusantara dan seterusnya. Ini bukan baru gitu loh, aslinya ke sana. Terus akhirnya butuh menjawab, mereka diberi penjelasan bahwa Islam Nusantara. Di penjelasan bahwa Islam Nusantara itu karena jawab mereka saja. Jadi terus bukan Islam Nusantara, Islam kafah, ya bukan. Jadi kita Islam itu keseluruhannya, yo akidahnya mengikuti, syariatnya mengikuti, budaya, akhlaknya mengikuti. Di antaranya akhlak mengikuti budaya. Kemudian yang terakhir masalah jiwa keurusannya dengan pandemi. Jadi masalah pandemi, urusan jiwa kita kadang bingung. Kita arafta Allah Ta'ala sakanta wa idza lam ta'rif wa idza jahilta taharrata. Kalau kau tahu Allah segala sesuatunya itu adalah Allah, kita akan tenang. Sudahlah, enggak usah kita urus. Cuma kita melakukan apa yang diperintahkan. Diperintahkan tuh apa itu namanya berobat itu tidak ada yang wajib berobat itu. Beda dengan makan, karena berobat itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tapi yo lihat tingkatannya orangnya, kalau gelisah dengan sakitnya harus silakan berobat. Kita dalam jiwa pasrahkan semuanya, itu adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah terjadi, apa yang tidak ditakdirkan tidak terjadi. Tapi kita tetap melakukan syariat, yaitu mengikuti yang ahli, protokol kesehatan dan sebagainya. Sudah mati ya urusannya sana, tidak usah stres, tidak usah bingung. Kalau kita tahu pada Allah tidak stres, sakanta, tenang. Tenang, biar kemana-mana di sana bingung-bingung, biar yang bingung-bingung itu, yang takut bingung itu ya Pak Jokowi. Kenapa? Urusannya perdana. Itu masalah urusannya penyakitnya. Ini APBN bisa jebol kalau diteruskan yang macam ini, karena banyak kadrun-kadrun yang nakal dan banyak dokter-dokter yang gadungan sekarang itu gak jadi dokter, ikut komentar jalanan yang saya katakan tadi itu. Jangan kira-kira semacam ini. Jadi gak usah bingung, ini udah juga kita kesana, gak boleh ya sudahlah, ini perintah Gusti Allah, ya udah gitu enak kan. Kalau orang itu mempunyai keinginan harus, inilah yang akan bingung. Saya harus bingung. Saya nggak harus, yang perintahkan Allah saya lakukan. Saya hambanya Allah. Orang yang ingin terjadi harus kenapa? Bingung. Kenapa? Hambanya khilafah bukan hambanya Allah. Kalau hambanya Allah tenang, nggak diperintahkan ya sudah, nggak aja. Kalau diperintahkan ya kita lakukan, gitu aja, enak. Yang kaya disuruh berangkat haji ya haji. Kalau nggak kaya nggak usah kepingin haji. Itu hambanya haji bukan hambanya Allah. Karena apa? Allah tidak pernah memerintahkan orang haji tanpa dikasih modal. Kalau orang yang tidak dikasih modal ingin haji, itu hambanya haji bukan hambanya Allah. Karena apa? Kamu keinginan haji itu bukan karena perintah. Loh kenapa? Allah tidak pernah perintah kok. Ayo paham ya? Makanya orang yang mendirikan khalifah hambanya khilafah bukan hambanya Allah, karena Allah tidak pernah merintahkan untuk khilafah. Kalau masih ada, ini kalau saya jawab ini insya Allah terus keadaan nantinya.